Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Dan nikmat yang paling utama yang masih diberikan oleh Allah kepada kita dan masih dijaga adalah nikmat iman. Dan nikmat senang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang insyaallah kita belajar dari sirah dan biografi kehidupan mereka untuk mengambil hikmah-hikmah dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah di muka bumi. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, para santri yang dimuliakan Allah, kita akan membaca lagi beberapa atau kisah, beberapa poin dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pekan lalu kita sudah baca tentang apa yang dilakukan oleh orang Quraisy atau upaya-upaya musyrikun Quraisy untuk menghentikan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun Nabi sudah sampai di Madinah. Walaupun Nabi sudah berhijrah ke Madinah. Mereka tidak berhenti mencari cara, tipu daya dan makar untuk menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi tentu saja Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita sebutkan di dalam muqaddimah tadi, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya. Arsala rasulahu bil huda, dengan huda, petunjuk, dan dinil haq, dan dengan agama yang benar. Liyudhhirahu 'alad dini kulli, dan dia pula yang akan memenangkan agama tersebut atas agama-agama yang baik. Walau karihal kafirun, atau walau karihal musyriku. Walaupun orang-orang kafir, orang musyrik tidak suka. Itu tentu ayat Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan nabinya sallallahu alaihi wasallam menghadapi segala tipu daya orang-orang musyrik itu. Tapi Allah senantiasa memberi petunjuk kepada beliau. Memberi petunjuk, memberi arahan, memberi ayat, memberi perintah, anjuran, dan seterusnya. Nah, di antara ayat atau anjuran atau izin dari Allah Subhanahu wa taala ketika gangguan orang-orang musyrik Quraisy makin hari makin meningkat dan makin berbahaya seperti yang kita sudah sebutkan itu, sampai mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai para sahabat pun tidur dengan membawa pedang karena adanya ancaman-ancaman terhadap jiwa-jiwa mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan izin dari Allah. Izin tentang apa?
Al-idnu bil qital. Mendapatkan izin untuk melawan. Dan izin di sini kata penulis kitab Ar-Rahiqul Makhtum ini, izin ini sifatnya pembolehan, bukan suatu kewajiban. Makanya di dalam ayatnya nanti Allah mengatakan udzina. Nah, kita baca dulu kitabnya ya. Al-idnu bil qital. Beliau mengatakan fi hadhihi ad-durufi al-khatirati allati kanat tuhaddidu qiyanal muslimina bil madinati wallati kanat tunbi'u an Quraisyin annahum la yafiquna an ghayyihim wa la yamtani'una an tamarrudihim bihal anzalallahu ta'ala al-idna bil qitali lil muslimin wa lam yufridhu alaihim. Qala Allahu azza wa jalla udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Pada saat kondisi-kondisi yang berbahaya ini, jadi disebutkan kondisinya berbahaya. Ya kan itu tadi. Ya, semua kaum muslimin jiwanya terancam. Ya. Apalagi harta. Kalau harta itu mereka sudah ambil ya sebelumnya kan. Ya, di Mekah itu kan harta-harta kaum muslimin yang mereka tinggalkan itu diambil oleh orang Quraisy. Ya. Seperti hartanya sahabat Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu diambil. Jadi hartanya mereka ambil. Kemudian setelah mereka pergi jauh ke Madinah, mereka tidak berhenti. Yang mereka ancam adalah jiwanya. Baik jiwa Nabi ataupun jiwa para sahabat. Laki-laki perempuan sama, terancam semua. Ya. Maka kata beliau, dalam kondisi yang sangat genting dan berbahaya ini, ya, yang tuhaddidu qiyanal muslimin, dan kondisi ini bisa mengancam kian. Ya. Kian itu eksistensi kaum muslimin, mengancam keberadaan. Dan bukan keberadaan saja, mengancam keberlangsungan. Mengancam keberlangsungan hidup kaum muslimin di Madinah. Maka walati kanat tumbi'u an Quraisy. Dan kondisi ini juga sekaligus memberikan gambaran dan berita ya tentang apa yang dilakukan oleh orang Quraisy. Annahum la yafiquna an ghayyihim, bahwa mereka tidak pernah berhenti dari ghayy. Ya, ghayy itu adalah kezaliman, hasad, dengki dan seterusnya, sifat-sifat buruk. Wa la yamtani'una an tamarrudihim bihal, dan mereka tidak berhenti untuk membuat tamarrud. Ya. Tamarrud itu artinya apa? Rongrongan. Ya. Tidak berhenti merongrong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merongrong para sahabat. Ya. Di antara bentuk rongrongannya itu kalau ada orang muslim Madinah pergi ke Mekah, ya, tidak dibolehkan untuk beribadah di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram di Ka'bah. Bahkan ada yang diancam, bahkan ada yang ditangkap. Kemudian yang di Madinah diancam. Ya. Jadi mereka tetap merongrong setiap saat. Ya, karena memang mereka tidak ingin Nabi SAW dan para sahabat hidup dengan tenang. Dan intinya mereka tidak ingin agama ini berlanjut. Ya, mereka ingin agama ini tamat riwayatnya. Ya. Maka anzalallahu ta'ala al-idna bil qital. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan izin untuk berperang. Ya. Lil muslimin, untuk kaum muslimin. Walam yufridhu alaihim, tetapi Allah tidak memfardukan. Ya. Jadi ini belum ada fardu jihad fisabilillah, baru izin. Ya. Ini langkah pertama. Nah, karena kita ketahui bersama bahwa syariat Allah Azza wa Jalla, ya, ketika Allah menurunkan syariatnya kepada Nabi SAW, syariat ini diturunkan secara bertahap, tidak sekaligus, ya, tapi bertahap.
Nah, tentang perang ini pertama yang diberikan itu izin. Izin itu artinya pembolehan. Ya. Nah, kalau yang disebut dengan pembolehan itu dalam istilah fikih disebut mubah. Ya. Disebut mubah itu adalah sesuatu yang boleh dikerjakan, ya, boleh juga tidak. Namanya izin. Nah, nanti di tahap selanjutnya baru ada al-amru bil qital. Nah, itu nanti sudah kondisi-kondisi setelahnya. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama adalah izin dulu. Dan ini tidak fardu hukumnya atau tidak wajib. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu." Dan telah diizinkan bagi orang-orang yang yuqatalun. Itu fi'il mabni lil majhul, yuqatal, orang yang diperangi. Artinya dalam hal ini posisi kaum muslimin itu membela diri. Ya. Tidak menyerang, membela. Karena mereka menjadi maf'ul, ya. Menjadi objek serangan orang-orang Quraisy dan kaum musyrikin yang lain. Yuqataluna udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Karena mereka itu sudah dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala untuk menolong mereka itu maha mampu. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan lampu hijau kepada Rasulullah dan kaum muslimin untuk membela diri. Ya. Sebelumnya kan Rasulullah SAW ketika diminta oleh para sahabat untuk melawan, Rasulullah bilang tunggu dulu. Ya, belum ada izin. Ya. Seperti ketika para sahabat disiksa di Mekah itu, para sahabat sudah bilang sama Nabi SAW, bagaimana kalau kita melawan ya Rasulullah? Ya. Rasulullah bilang sabar. Ya. Karena Rasulullah ini Rasul. Beliau memutuskan segala hal itu menunggu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau belum ada wahyunya, Rasulullah SAW belum berani berbuat. Karena memang proses turunnya syariat, seperti yang tadi disebutkan, dia bertahap, tidak sekaligus. Maka di Mekah, ketika para sahabat disiksa, bahkan Rasulullah juga disiksa, bahkan diboikot, selama 1 tahun penuh, ya, diboikot sampai keluarga Nabi SAW kelaparan dan berbagai macam penderitaannya. Nabi bilang kepada para sahabat, sabar. Ya. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW menghibur keluarganya Ammar bin Yasir. Ya. Ketika ayahnya Ammar, Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, dan ibunya Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha disiksa oleh orang-orang Quraisy, Nabi mengatakan sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena nanti kalian akan mendapatkan surga. Ya, jadi Rasulullah SAW masih menghibur para sahabat yang tersiksa dan menguatkan mereka dengan menyuruh mereka untuk terus bersabar. Ya, padahal para sahabat juga mereka juga bisa mampu memberikan perlawanan. Ya. Tapi Rasulullah melihat belum ada wahyu. Ya. Yang kedua, belum memungkinkan. Andaikan melawan pun, ya, kemungkinan besar banyak korban dari kaum muslimin. Ya. Dan kalau banyak korban dari kaum muslimin, berarti kaum muslimin yang masih sedikit itu tidak akan bertambah, malah berkurang. Makanya Rasulullah bilang, tunggu, sabar dulu. Nah, nanti setelah di Madinah, baru turun ayat ini. Maka, setelah ayat ini turun, ya, Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabat, bahwa sekarang kita sudah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membela diri. Ya, jadi sekarang kalau ada orang menyerang, kita tidak tinggal sabar lagi. Ya, tidak sabar lagi. Atau bukan motivasi untuk sabar lagi yang diberikan oleh Nabi SAW. Jadi ketika ada yang menyerang,
motivasi Rasulullah sudah berubah. Motivasi menjadi bela diri. Ya, silakan bela. Ya, silakan membela diri. Wa anzala hadzal ayata dhimna ayatin arsyadathum ila anna hadzal idna innama huwa liizahatil batil wa iqamati sya'airillah. Qala ta'ala alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atauz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar. Ya. Dan ayat ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam gabungan beberapa ayat. Ya, jadi ini di antara ayat-ayat yang sama-sama turun. Ya. Ayat yang sama-sama turun ini bukan cuma ayat izin berperang itu saja, tapi sekaligus ada ayat yang lain yang sama-sama turun, di mana ayat itu adalah memberikan petunjuk kepada Nabi bahwa ketika Allah mengizinkan kalian membela diri, itu ada tujuannya. Ya. Jadi bukan sekedar untuk membela jiwa fisik kita saja, tidak. Tapi ada tujuan pentingnya, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Yaitu, ketika kalian membela diri dari serangan kaum muslimin, kalian harus tahu tujuannya. Tujuannya apa membela diri itu? Bukan hanya sekedar untuk melindungi nyawa dan raga kita, bukan. Tujuan utamanya, kata Allah, izahatil batil wa iqamati sya'airillah. Yaitu untuk menumbangkan kebatilan. Jadi, motivasi utamanya adalah menumbangkan kebatilan dan menegakkan syiar-syiar Allah. Ya, jadi tujuan utamanya bukan sekedar membela diri kita secara fisik, bukan. Makanya dalam agama itu, jihad fisabilillah itu bukan sekedar ikut perang bunuh orang, bukan. Jadi jihad fisabilillah, namanya juga fisabilillah. Kalau disebut fisabilillah berarti niat dan tujuan utamanya adalah membela agama Allah. Ya. Bukan sekedar mau pergi, ayo pergi, orang bunuh, bukan itu. Bukan sekedar membunuh, bukan. Ya. Tapi ada syiar. Ya. Ada tujuan penting dan tujuan utamanya. Yaitu adalah menegakkan syiar-syiar Allah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menumbangkan kebatilan. Ya. Menumbangkan kebatilan. Karena kesyirikan, kekufuran itu identik dengan batil. Ya. Maka tugas kita sebagai orang beriman adalah mengurangi tindak kebatilan. Ya. Mengurangi tindakan kebatilan. Ya. Pertama dengan cara dakwah yang damai seperti Rasulullah SAW. Selama beliau 13 tahun di Mekah, beliau membongkar kebatilan itu dengan cara-cara damai, dengan dakwah, ya, mengajak dan seterusnya. Bahkan walaupun beliau diserang, disiksa, beliau tidak melawan. Ya. Nanti ketika keadaannya sudah tidak bisa lagi ditoleransi, ya, makanya para ulama mengatakan bahwa dakwah Islam itu pada dasarnya dilakukan dengan cara damai. Al-aslu fid da'wati al-hikmah. Jadi asal dalam dakwah itu adalah dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah. Apabila hikmah itu diterima, ya, maka tidak perlu kekerasan. Nah, ini prinsip dalam dakwah. Ya, prinsip dalam dakwah adalah pertama-tama diupayakan semaksimal mungkin disampaikan dengan cara-cara damai. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW. 13 tahun beliau bersabar. Ya, beliau sampaikan dengan cara-cara yang baik, dengan kalimat-kalimat yang sopan dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, nanti ketika keadaannya sudah sangat-sangat kritis, ya, baru diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menggunakan kekerasan. Ya, dan kekerasannya pun dalam batasan yang sangat sempit, yaitu hanya sekedar izin membela diri. Ya, begitu caranya Allah Azza wa Jalla menunjukkan kepada kita.
dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini disebutkan ayat yang menjadi bagian dari turunnya ayat yang tadi adalah alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atauz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Itu orang-orang yang apabila kami berikan mereka makkannahum fil ardi. Kami berikan mereka eksistensi, ya. Kami berikan mereka tamkin, kami mentamkinkan mereka. Mentamkin itu artinya apa? Memberikan eksistensi, artinya mewujudkan keberadaan dan tamkin, eksistensi, kalian tahu maknanya eksis? Bukan aksis, ya. Nah, kalau aksis itu apa itu? Merek kartu perdana. Nah, eksis itu artinya masyarakat yang ada, wujudnya ada, ya, namanya eksis. Tidak hilang, ya, tidak hilang. Ada dia, kuat, keberadaannya kuat. Itu mana? Paham ya? Eksistensi, paham ya? Ya, adanya umat Nabi Muhammad SAW ini adalah merupakan anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Dan mereka kata Allah, ketika kami hidupkan mereka di situ, kami berikan mereka istilahnya kalau bahasa kasarnya, kami berikan mereka kekuasaan, ya. Kami berikan mereka kekuasaan untuk melindungi dirinya dan merawat diri mereka sendiri, artinya merdeka mereka mengurus urusannya, ini namanya eksis. Ya. Jadi kita eksis, kita bisa merdeka mengurus urusan kita sendiri, ibadah kita urus, semuanya kita urus sendiri, namanya eksis. Ya. Paham ya? Nah, ketika Allah berikan itu kepada orang-orang ini, kata Allah Azza wa Jalla, yang dipilih oleh Allah ini, apa yang mereka lakukan? Aqamus salatah. Mereka akan menegakkan sholat. Ya. Jadi bukan hanya mengerjakan sholat. Ya, karena kata para ulama, sholat itu ada dua istilah. Ada usholah dan iqamatus sholah. Ya. Ada usholah, itu artinya melaksanakan sholat dengan memenuhi rukun-rukunnya, baik perkataan, kemudian gerakan, dan hatinya itu. Itu namanya ada usholah. Kita kerjakan tepat pada waktunya. Tapi kalau iqamatus shalah, ya, bukan sekedar dilaksanakan, tapi ditegakkan. Artinya nilai-nilai sholatnya itu diwujudkan. Itu namanya iqamatus shalah. Ya. Nilai-nilai sholat yang penting apa? Nilai yang paling penting dari sholat adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu tujuan utamanya adalah mendidik orang yang melaksanakannya supaya bisa mencegah dirinya sendiri dari perbuatan keji dan mungkar. Itu namanya iqamatus shalah. Ya, jadi ketika kita melaksanakan sholat, ya, kita ada melaksanakannya tepat pada waktunya itu, ya, tapi juga ada iqamah. Ya. Iqamah itu artinya sholat itu berfungsi atau berpengaruh terhadap kehidupan kita. Ya. Dan pengaruh yang paling diinginkan dari sholat adalah bisa membuat kita menjadi orang yang baik. Orang yang bisa mencegah diri sendiri dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini kata Allah Azza wa Jalla. Nah, kelompok yang disebutkan dalam ayat ini yaitu apabila kami berikan eksistensi kepada mereka di muka bumi ini, apa yang mereka kerjakan? Aqamus shalah. Mereka menegakkan salat. Yang kedua, wa atauz zakah. Dan mereka menunaikan zakat. Yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf. Mereka senantiasa mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Wa nahau 'anil munkar. Dan mereka senantiasa mencegah dari perbuatan mungkar. Nah, inilah yang diinginkan oleh Allah ketika Allah memberikan
kehidupan kepada manusia di muka bumi ini, tujuannya ini. Ya, tujuannya. Dan ayat ini digandengkan dengan ayat sebelumnya. Karena ayat yang tadi, izin untuk membela diri itu, adalah ayat yang ke-39, dan tentang tujuan membela dirinya, ayat 41. Jadi 39, 40, dan 41. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan izin kepada para sahabat dan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membela diri, Allah juga beritahu kepada mereka, tujuan kalian saya izinkan untuk membela diri itu apa? Ya, pertama untuk menjaga eksistensi, ya, menjaga keberlangsungan kaum muslimin, supaya kaum muslimin tidak punah maksudnya, ya, supaya tidak binasa semua. Jadi saya dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membela diri supaya kalian tidak binasa semua, tidak musnah, tidak punah. Nah, kalau kalian membela diri itu, kata Allah Azza wa Jalla, kalian harus tahu tujuannya. Kalau kalian diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kemenangan, maka kalian harus lakukan perintah Allah, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat, amar ma'ruf, dan nahi mungkar. Jadi itulah tujuan kaum muslimin diberikan kehidupan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tujuan ini tentunya berlaku sampai hari kiamat. Berlaku sampai hari kiamat. Maka ketika kita mengaku sebagai seorang muslim, kalau kita masih hidup di muka bumi ini, maka yang 4 ini yang utama kita kerjakan. Jangan jadi muslim tapi tidak sholat, tidak berzakat, tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar juga. Jadi muslim hanya sekedar sebagai label, sebagai merek saja. Kamu punya merek apa? Islam. Tapi Islam tidak dikerjakan atau tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Allah menurunkan agama Islam itu tujuannya itu. Bahkan Allah mengizinkan kaum muslimin membela diri, tujuannya itu. Jadi kalau kaum muslimin dalam membela diri dalam peperangan itu, tujuannya bukan sekedar membunuh. Bahkan kalau bisa jangan membunuh. Kalau bisa jangan membunuh. Kalau masih ada cara-cara yang tidak membunuh orang, maka itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Makanya nanti kalau kita bahas peperangan-peperangan selanjutnya, Rasulullah SAW selalu dalam peperangan itu tidak langsung main senjata, tidak. Tapi Rasulullah berikan peringatan dulu. Bahkan diberikan ajakan dulu kepada orang yang menjadi lawannya itu, kepada pasukan lawannya itu, Rasulullah berikan ajakan dulu. Kalian hendaknya takut kepada Allah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, maka semua harta milik kalian tetap menjadi milik kalian. Dan bahkan hak-hak kalian akan dipenuhi semua. Dan kalian akan diperlakukan sama dengan kaum muslimin yang sudah duluan. Jadi itu cara Rasulullah SAW. Jadi perang ini adalah metode terakhir dilaksanakan oleh Nabi kalau sudah memang tidak ada lagi cara yang lain. Makanya jihad fisabilillah itu tidak sembarangan dikerjakan. Tidak begitu ada musuh langsung. Tidak, ada aturan-aturannya. Tidak boleh sembarang bilang, ayo kita orang jihad, ayo. Tidak bisa. Di sana ada orang kafir, ayo kita orang jihad. Tidak boleh. Ada aturan-aturannya. Siapa yang boleh mengajak orang berperang? Siapa yang punya tugas menjadi panglima perang dan seterusnya? Itu harus
harus dengan langkah-langkah yang sesuai dengan syariat. Ya, tidak boleh sembarangan. Nah, jadi ini poin kedua, ya. Jadi setelah adanya izin, tapi juga Allah tidak membiarkan orang hanya main bunuh saja, tidak. Tapi Allah beritahukan tujuannya apa. Ya. Jadi kalau sholat sudah ditegakkan, ya, zakat sudah ditunaikan, maka itu sudah menjadi daerah kaum muslimin. Ya. Sudah menjadi daerah kaum muslimin, wilayah kaum muslimin. Was-sahih alladzi la manduhata anhu anna hadzal idna innama nazala bil Madinah ba'dal hijrah la bi Makkah. Walakin la yumkinu lana al-qat'u bi tahdidi mi'adin nuzul. Ya. Dan yang benar kata beliau bahwa ayat-ayat tentang izin membela diri ini, izin berperang membela diri ini turun di Madinah setelah hijrah, bukan di Mekah. Ya. Tapi beliau mengatakan la yumkinu lana al-qat'u bi tahdidi mi'adin nuzul. Tapi secara pasti hari turunnya ayat ini, ya, ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Jadi secara zaman jelas di Madinah, yaitu zaman Madinah atau fase Madinah. Ya, tapi harinya itu kapan persisnya, tanggal dan harinya, nah itu beliau mengatakan ada khilaf para ulama sehingga tidak bisa diqata. Ya, tidak bisa kita katakan hari ini. Ya. Nah itu masalah sababun nuzul. Nazal al-idnu bil qitali walakin kana minal hikmah iza'a hadhihi dhuruf allati mab'athuha al-wahid huwa quwwatu Quraisy wa tamarrudiha. An yabsuta al-muslimuna saytaratahum ala tariqi Quraisy at-tijariyata ala tariqi Quraisy at-tijariyati al-muaddiyati min Makkah ila Syam. Wa ikhtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li basti hadhihi saytarah khuttatain. Ya. Izin ini turun, izin berperang membela diri ini turun. Ya. Akan tetapi Rasulullah SAW ketika mengaplikasikan, ya. Nah, ini Rasul ya. Jadi memang ada izin, tapi ketika mau dikerjakan Rasulullah tidak sembarangan. Ya. Beliau berhati-hati melaksanakannya. Maka di antara hikmahnya dalam kondisi yang seperti ini, yang merupakan akibat dari rongrongan orang Quraisy itu, Rasulullah SAW pertama melakukan langkah bastul muslimin saytaratahum. Rasulullah mengajari kaum muslimin untuk menguatkan kekuasaan mereka terhadap wilayah. Jadi istilahnya konsolidasi internal. Ya. Konsolidasi internal. Rasulullah SAW mengumpulkan kaum muslimin, mengkonsolidasikan mereka, menyatukan mereka, ya, supaya tidak terpecah belah. Ya. Setelah dikonsolidasikan itu, maka Rasulullah SAW menerapkan strategi bukan langsung perang, berhadapan wajah dengan wajah, atau bukan langsung mengangkat senjata pada saat itu juga. Tapi Rasulullah mengajak kaum muslimin untuk memberikan pelajaran kepada orang Quraisy dengan cara memblokir jalan mereka untuk berdagang. Menguasai apa istilahnya kalau dalam itu, menguasai jalan logistik, ya, menguasai jalan logistik orang-orang Quraisy, ya, karena secara posisi kan Madinah itu ada di antara Syam dan Mekah, ya. Orang kalau mau pergi ke Syam, dia harus lewat Madinah. Ya, seperti kisahnya siapa yang lalu kita sebutkan, Umayyah bin Khalaf. Ya. Yang berteman dengan siapa?
Sa'ad bin Mu'adz. Ya, itu kan kisahnya Umayyah kalau pergi ke Syam selalu singgah di rumahnya Sa'ad bin Mu'adz di Madinah. Ya, itu menunjukkan bahwa posisi Madinah itu di tengah antara Mekah dan Syam. Dan jalan ke Syam itu pasti lewat Madinah. Maka kata Rasulullah SAW, pertama yang kita kerjakan, ya, kita kuasai rute perdagangan. Ya, rute perdagangan orang Quraisy kita kuasai dulu. Ya, supaya kalau mereka lewat situ tidak macam-macam. Jadi setelah Saitarah itu dikuasai. Jadi yang mengendalikan rute perdagangan itu sudah Rasulullah dan kaum muslimin. Ya. Rasulullah dan kaum muslimin yang mengendalikan rute. Artinya, siapa yang boleh masuk rute itu, siapa boleh lewat situ, atau siapa yang tidak boleh, itu kaum muslimin yang tentukan. Jadi kalau selama ini orang Quraisy itu pergi ke Syam, mereka bebas menggunakan rute jalan itu. Setelah Nabi SAW dan kaum muslimin menguasai rute itu, mereka tidak lagi bebas. Ya. Tidak lagi bisa bebas. Kalau mereka mau pergi, minta izin dulu. Ya. Minta izin dulu. Nah ini strategi strategi negara-negara sampai sekarang juga begitu. Ya. Jadi ada kan jalur-jalur perdagangan, rute-rute perdagangan. Ya. Di setiap negara itu ada rutenya. Apalagi daerah perbatasan, ya. Apalagi daerah laut. Nah, itu diperbutkan itu, ya. Diperbutkan itu rute perdagangan oleh masing-masing negara memperebutkan, ya. Masing-masing mengklaim ini saya punya wilayah ini. Yang satu juga mengatakan saya punya wilayah ini. Ya, bahkan sering terjadi letupan-letupan hubungan-hubungan bilateral yang panas, ya, antara negara bertetangga hanya karena rute perdagangan yang masing-masing diklaim ini punya saya, ini punya saya. Ya. Nah, itu pada masa Rasulullah SAW, Rasulullah sudah mengerjakan strategi itu. Ya. Jadi rute perdagangan Mekah ke Syam oleh Nabi SAW dikuasai dulu. Ya. Bagaimana caranya? Awalan, aqada mu'ahadatil halfi au adamil i'tida'i ma'al qabail allati kanat mujawiratan li hadzal tariq. Au kanat ma baina hadzal tariq wa ma bainal Madinah. Ya. Jadi cara Rasulullah SAW pertama untuk menguasai rute itu, beliau membangun hubungan bilateral. Ya. Kalau sekarang istilahnya hubungan bilateral. Atau kalau dulu istilahnya mu'ahadah, perjanjian. Perjanjian dengan kabilah-kabilah yang ada di sepanjang rute itu. Ya. Atau yang daerahnya di pinggir-pinggir jalan. Ya. Kan setiap jalan itu ada kabilah-kabilahnya. Nah, kabilah-kabilah yang di pinggir jalan ini oleh Nabi SAW dirangkul dulu. Ya. Dirangkul mereka. Diajak berdamai. Dibuat mu'ahadah. Mu'ahadah itu artinya perjanjian damai. Ya. Nah, istilah sekarang itu MOU. Nah, Memorandum of Understanding. Jadi kesepakatan untuk saling menjaga di situ. Ya. Saling menjaga dan bekerja sama. Ya. Dengan catatan tidak saling mengganggu. Dan Nabi SAW juga akan membela mereka kalau mereka diserang oleh orang lain. Nah, itu kan konsekuensi melakukan hubungan bilateral. Maka negara yang punya hubungan dengan kita, kalau diserang orang lain, ya kita bisa membantu, ya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ya. Jadi ketika Rasulullah sudah rangkul mereka, ya, maka mereka ini bekerja sama dengan Nabi SAW untuk menentukan siapa yang boleh lewat di rute itu dan siapa yang tidak boleh. Ini langkah pertamanya Nabi SAW. Wa qad aslafna mu'ahadatahu ma'al yahud. Ya. Dan kita juga sudah membaca tentang perjanjian beliau bersama orang-orang Yahudi. Wa kadzalika kana aqda mu'ahadatal halfi aw adam al-i'tida
ma'a Juhainah. Begitu juga Nabi SAW menandatangi perjanjian, membuat perjanjian, dan perjanjian itu isinya adalah adamul i'tida. Al-halfu wa adamul i'tida. Al-halfu itu artinya sumpah. Sumpah saling setia. Nah, itu kalau di tradisi Arab jahiliyah itu juga ada al-half. Tradisi Arab jahiliyah, kalau ada dua suku saling bertahaluf, ya, saling sumpah setia, maka mereka akan saling membela sampai mati. Nah, itu yang digunakan oleh Nabi SAW. Jadi tradisi jahiliyah yang dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat, karena mengandung unsur-unsur damai. Ya. Atau mengedepankan perdamaian. Maka tidak bertentangan dengan syariat. Maka Rasulullah gunakan itu. Ya. Dan itu sudah dikenal oleh orang jahiliyah. Budaya saling bertahaluf itu sudah dikenal. Dan mereka kalau sudah saling tahaluf itu sudah saling bela itu. Maka Rasulullah SAW menggunakan strategi ini untuk merangkul mereka. Ya, jadi Rasulullah membuat tahaluf dengan mereka. Ya. Dan ada mulai tidak saling memusuhi. Dengan apa? Qabilah Juhainah. Nah, Qabilah Juhainah ini posisinya itu ada, kalau kita lihat peta Jazirah Arab zaman dulu, ya, Juhainah itu ada di utara Madinah. Ya. Di atas lagi, kalau di peta di atas lagi. Nah, itu orang Nabi SAW, dan kabilah mereka itu ada rute ke Syam. Ya, rute ke Syam. Ya, kabilah Juhainah. Nah, kalau sekarang itu ada orang yang marga-marganya Al-Juhani. Ya, itu dari kabilah Juhainah. Nah. Qabla al-akhdhi fin nasyatil askari. Ya. Sebelum beliau melakukan pergerakan pasukan. Ya. Jadi sebelum beliau melakukan pergerakan militer, ya, pertama-tama beliau bertahaluf dulu. Membangun dulu hubungan bilateral dengan kabilah-kabilah, karena pada saat itu Jazirah Arab itu memang tidak ada rajanya seperti Persia dan Romawi itu. Jadi masing-masing kabilah punya kekuasaan di wilayahnya sendiri-sendiri. Jadi kalau mau bertahaluf dengan mereka, bertahaluf sama masing-masing kabilah. Ya, tidak bisa satu bangsa itu. Masing-masing kabilah bertahaluf. Ya, maka Nabi yang beliau kerjakan itu. Yang pertama, beliau membangun hubungan yang saling menjaga dengan kabilah-kabilah yang di sepanjang rute ke Syam. Ya, di antaranya adalah kabilah Juhainah. Kabilah Juhainah ini merupakan kabilah yang ada di salah satu rute ke Syam itu. Ya, sebelum beliau melakukan pergerakan militer. Jadi nanti militer itu yang terakhir itu. Ya. Jadi wa kanat masakinum ala thalathati marahil minal Madinah. Wa qad aqada muahadati athna dauriyatil askariyah wa sayati dzikruhu. Dan jarak antara Juhainah dan Madinah itu salah satu marahil. Ya, salah satu marahil itu jarak. Ya. Tiga marhalah. Ya. Ya, 3 marhalah atau tiga marhalah itu disebutkan berapa kilometer gitu ya. Ya. Kalau dikonversi ke kilometer. Yang penting dalam istilahnya itu 3 marhalah. Jadi tidak terlalu jauh dan tidak juga terlalu dekat dengan Madinah. Dan beliau melakukan perjanjian bersama kabilah Juhainiyah itu, ya, pada saat beliau melakukan kunjungan-kunjungan. Ya, jadi Nabi SAW itu kan pemimpin, ya. Jadi beliau presiden lah ketika itu. Jadi beliau untuk menjaga wilayah Madinah tidak diserang oleh musuh, salah satu caranya adalah menjalin hubungan dengan suku-suku Arab yang ada di sekitarnya. Ya. Dan yang paling penting adalah rute perdagangan. Nah, kalau rute perdagangan itu dikuasai, itu bisa membuat musuh akan berpikir. Ya. Kenapa? Karena kalau diblok itu rute, sudah selesai. Ya. Sementara orang Quraisy itu kan dia cuma punya 2 rute perdagangan. Ya. Rihlatas syita'i was saif. Ya. Cuma 2 rihlah.
dua arah saja, ke Syam dan ke Yaman. Ya. Jadi perdagangan mereka ke Syam atau ke Yaman. Ya. Satu musim ke Syam, satu musim ke Yaman. Nah. Dan Nabi SAW karena beliau berada di Madinah, otomatis rute Syam yang harus dikuasai. Karena rute Yaman tidak memungkinkan dikuasai, karena Yaman itu kan di selatan. Ya. Maka yang beliau kuasai adalah rute Syam. Artinya kalau rute ini dikuasai, rihlahnya orang Quraisy tinggal satu, ke Yaman. Dan itu satu musim saja. Dan kalau cuma satu musim, berarti musim berikutnya mereka kelaparan. Musim berikutnya akan kelaparan. Nah kalau kelaparan kan sudah selesai hidup kalau kelaparan. Kalau 6 bulan kelaparan kan susah. Maka setelah rute itu dikuasai oleh Rasulullah SAW, dengan cara apa? Bukan beliau yang turun tangan langsung, tapi dengan bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitar rute itu, di pinggir-pinggir rute itu. Ya. Jadi mereka selalu memberikan informasi kepada Nabi SAW. Nah, ini rutenya, dari siapa yang lewat, siapa yang pergi ke Syam, siapa yang pulang dari Syam. Jadi beliau simpan situ mata-mata. Ya. Atau baik istilah sekarang intelijen. Ya. Jadi ada pasukan intelijen di situ. Ya. Entah itu intelijennya bisa jadi kaum muslimin, bisa jadi dari kalangan suku-suku yang tadi bekerja sama itu. Ya. Namanya juga kerjasama, saling menguntungkan. Nah, kemudian yang kedua, jadi setelah beliau kuasai rute perdagangannya, langkah kedua, irsalul bu'uth wahidatan tilwal akhar ila hadat tariq. Ya. Jadi Rasulullah irsalul bu'uth, selalu mengutus orang-orang kepercayaan beliau, artinya intelnya, ya, ke daerah-daerah sepanjang rute perdagangan itu, tilwal ukhra, wahidatan tilwal ukhra, artinya dalam secara berkala, ya, secara berkala. Berkala itu artinya apa? Ya, bergiliran. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengutus di situ sariyah namanya. Sariyah itu pasukan-pasukan kecil. Ya, hanya terdiri 10 orang, 12 orang. Ya. Tugasnya ke situ apa? Mengamati saja. Ya. Mengamati siapa yang lewat, siapa yang pulang dari Syam, siapa yang pergi ke Syam, diamati saja. Ya. Belum dicegat, masih diamati, dipelajari. Ya. Itu langkah kedua Nabi. Jadi sepanjang rute perjalanan itu beliau, istilah kasarnya, tanam mata-mata. Ya. Tanam mata-mata. Jadi yang diutus oleh Nabi SAW tidak ditahu kalau dia itu mata-mata. Ya. Namanya mata-mata. Ya. Tidak ada yang memperkenalkan diri. Ya. Tapi terus memberikan informasi kepada Nabi SAW. Ya. istilah sekarang intelijen, intel. Nah, istilah bahasa Arabnya uyun, ya, mata-mata, atau jasus, ya, istilahnya jasus. Ya, dan itu secara berkala Rasulullah mengutus. Ya. Jadi bergiliran para sahabat itu diutus oleh Nabi SAW. Ya. Ada banyak, kadang sedikit. Ya. Dan mereka diutus ya bukan untuk berperang, mengamati, mencari informasi, dan seterusnya. Nah, ini langkah pertama. Rasulullah SAW mengaplikasikan ayat izin untuk membela diri itu. Ya, jadi Rasulullah SAW ketika ayatnya turun, ya, kemudian ada irsyadat, ada petunjuk-petunjuk dari ayat itu, dan beliau pahami bahwa cara mengaplikasikan ayatnya begini. Ya, langkah-langkahnya seperti ini, 1, 2, 3, 4. Ya, makanya perbuatan Nabi SAW disebutkan oleh para ulama adalah bentuk penjelasan terhadap ayat Al-Quran. Makanya hadis itu fungsinya, di antara fungsi hadis Nabi, baik itu perkataan atau perbuatan Nabi adalah memberikan bayan, penjelasan bagaimana ayat Al-Quran itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dipraktekkannya bagaimana. Jadi ini ayat turun, ya, Rasulullah yang jelaskan
cara menggunakan ayat itu baik dengan qaul atau dengan perkataan atau dengan perbuatan atau dengan takrir atau dengan ketetapan Rasulullah SAW. Nah, dalam sirah ini beliau mempraktekkan ayat ini dengan 3 hal sekaligus. Ya. Dengan ucapan dalam bentuk apa? Dalam bentuk mengajak para sahabat untuk berkonsolidasi, ya, bermusyawarah, kemudian mengutus, ya. Kemudian dengan perbuatan, ya, beliau membangun kerjasama dengan orang-orang yang ada di sekitar rute perjalanan perdagangan itu. Kemudian dengan takrir itu ketetapan, keputusan, dan dengan cara apa? Menandatangani apa? Perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi itu cara beliau mempraktekkan ayat udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulim. Jadi tidak langsung main senjata, tidak, tapi dengan langkah-langkah yang jelas. Ya. Karena kalau langsung main senjata, ya bisa-bisa hancur duluan. Ya. Jadi Rasulullah tetap menggunakan strategi, ya, siasat. Ya, makanya disebut Nabi SAW itu adalah seorang pemimpin yang selain Rasul, selain Nabi juga, beliau juga ahli siasat, ya, ahli strategi. Selain itu juga beliau juga panglima perang. Jadi Nabi itu kalau sekarang ya jenderal, ya, bintang 4, bintang 4 di pundak. Kalau tidak bintang 5, ya. Yang penting jangan bintang 7. Karena kalau bintang 7 itu obat sakit kepala. Ya. Jadi Nabi itu kalau sekarang ya, kalau itu derajatnya sudah ya jenderal besar, ya, atau panglima besar, atau itulah, karena beliau ahli perang, ya, jago berkuda, ya, jago main panah. Nabi itu bisa memainkan semua senjata, bisa main pedang, bisa main panah, bisa main tombak, ya. Bisa menggunakan semua pedang dan dalam keadaan berkuda. Ya. Jadi Nabi itu jago, orang jago, ya. Berkuda sambil main pedang, sambil main panah, bisa. Ya. Karena beliau adalah seorang pemimpin. Ya. Jadi secara fisik, oke. Ya. Fisiknya Rasulullah SAW itu kuat. Ya. Jadi tidak hanya sekedar mengandalkan perintah, tidak. Tapi beliau juga terjun langsung. Ya. Terjun berperang. Dan berdoa kepada Allah, mengomando, ya, tapi juga pegang pedang dan seterusnya. Ya. Tapi walaupun demikian, ketika menerapkan strategi, beliau tidak sembarangan, tidak langsung main pedang saja, tidak. Jadi ada strategi-strategi yang dilakukan. Ya. Nah ini jamaah sekalian, salah satu cuplikan dari sejarah Nabi SAW yang kita bisa baca malam hari ini. Pelajaran pentingnya adalah, ya, tentang proses pengizinan dari Allah untuk kaum muslimin melakukan pembelaan diri, ya, dalam sejarah Islam. Setelah mereka dizalimi sekian belas tahun, ya, belasan tahun dizalimi, ya, kemudian diberikan oleh Allah izin untuk membela diri. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bagaimana Rasulullah SAW mengaplikasikan ayat-ayat Allah dalam kehidupan yang nyata, ya, dengan mencontohkan, ya, apa-apa yang dikerjakan, ya, sehingga pekerjaan-pekerjaan Nabi itu kemudian menjadi penjelasan terhadap ayat. Ya, sehingga kalau kita menggunakan ayat ini, ya, tidak boleh sembarangan. Kalau sudah ada izin langsung bahasa kita langsung sekat, tidak. Jadi harus punya strategi dulu, harus punya siasat. Artinya harus berhitung, ya. Harus berhitung untung ruginya, maslahat mafsadahnya seperti apa. Ya. Karena ini adalah untuk menjaga apa? Eksistensi. Dan pelajaran yang ketiga, tujuan Allah untuk memberikan izin kepada kaum muslimin membela diri
Tujuan utamanya adalah untuk menumbangkan kebatilan dan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan syariat yang paling pokok, yang pertama yang harus diperlihatkan adalah iqamatus shalah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, amar ma'ruf, nahi munkar. Ini empat syiar paling pokok yang harus ditegakkan oleh kaum muslimin. Ya. Nah, semoga kita bisa menegakkan ini, 4 hal ini dalam kehidupan kita. Ya. Sedangkan perang itu hanya salah satu cara. Ya. Salah satu cara saja. Dan itu pun cara terakhir. Ya. Kalau bisa pakai cara-cara damai, itu lebih bagus. Ya. Lebih bagus dan lebih diutamakan. Tapi kalau sudah mentok, ya, tidak ada cara lain, apa boleh buat. Ya. Tapi menegakkan 4 hal ini, pertama dan utama caranya adalah dengan cara-cara yang sebisa mungkin tidak menumpahkan darah. Tapi dengan cara dakwah, bil hikmah, wal mau'izatil hasanah, wal mujadalah bil allati hiya ahsan. Ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.